Beberapa kalangan bilang ke saya, itu kan dari presiden ya terkait dengan diskresinya. Ya pertanyaan saya, kalau memang diskresi presiden dan dia menganggap itu akan membahayakan terhadap postur resikonya, dan dia memang tidak bisa merubah, ya dia mundur dong. Itu bagian dari mencintai Indonesia sebenarnya. Ya, dia mundur dong. Iya. Ini yang saya lihat tuh selalu sering dimainkan, seolah-olah Bu Sri Mulyani mau mundur-mundur, tapi tidak mundur-mundur. Ya Mas ya. Benar-benar. Jadi saya ngelihat ini kayaknya sih ada win-winnya. Akibat postur yang berubah ini, di tengah pelemahan daya beli masyarakat, turunnya penerimaan negara, di tengah ada Danantara juga ngambil porsi dividen. Ya. Coba lihat, Danantara aja dari sisi keyakinan mazhab kaum seperti Bu Sri Mulyani dengan terkait tata kelola, berlangsung tanpa tata kelola loh. Lembaga negaranya aja belum jelas, bahkan di undang-undangnya bukan lembaga negara. Bahkan angka ekuitas BUMN yang ditarik ke Danantara itu akan keluar di laporan keuangan pemerintah pusat, itu akan mempengaruhi terhadap rating surat utang kita. Itu saja dia lose loh. Dia hanya memberikan pendapat aja di DPR, jangan sampai terjadi crowding out. Gitu aja kan, sinyal-sinyal gitu aja. Jadi artinya banyak orang juga yang mengatakan dia udah berubah. Banyak orang yang memang selama ini menganggap bahwa dia tipikal orang yang bisa menjaga gawang keuangan kita. Tapi saya juga ingin memberikan argumentasi, apa baru sekarang berubah? Kalau kayak gitu, harusnya dia juga tidak setuju terhadap infrastruktur ugal-ugalannya Jokowi. Jokowi waktu itu. Tidak setuju juga di tengah tekanan untuk foya-foya kasih bansos. Untuk pemilu. Kan harusnya begitu dong kalau kita mau konsisten ya. Berarti kan bukan sekali ini saja bahwa dia melakukan kompromi terhadap diskresi presiden. Termasuk perjudian KCIC yang sekarang menjadi beban yang begitu besar buat negara. Kan bukan baru sekali ini aja. Jadi termasuk di era Jokowi pun sudah ada. Berarti kan dia melakukan kompromi itu, diskresi presiden. Beberapa kalangan bilang ke saya, itu kan dari presiden ya terkait dengan diskresinya. Ya pertanyaan saya, kalau memang diskresi presiden dan dia menganggap itu akan membahayakan terhadap postur resikonya, dan dia memang tidak bisa merubah, ya dia mundur dong. Itu bagian dari mencintai Indonesia sebenarnya. Ya, dia mundur dong. Ini yang saya lihat tuh selalu sering dimainkan, seolah-olah Bu Sri Mulyani mau mundur-mundur, tapi tidak mundur-mundur. Ya Mas ya. Benar-benar. Jadi saya ngelihat ini kayaknya sih ada win-winnya. Dengan kata lain gini loh, Pak Prabowo membutuhkan Bu Sri Mulyani untuk meredam persepsi berlebihan dari market. Karena marketnya tadi saya bilang, dia menguasai isu, dia menguasai floating. Ya, Bu Sri Mulyani mungkin juga membutuhkan sesuatu lah, perlindungan lah atau apapun lah bentuknya. Apapun lah dari Presiden Prabowo ya. Nah, kemudian ini berjalan terus ya. Bahkan terakhir Bu Sri Mulyani pasang badan betul terkait dengan postur yang berubah transfer keuangan pusat daerah. Terkait dengan postur RAPBN 2026 yang jadi puncaknya kekecewaan kelas menengah kita. Ya, karena RAPBN 2026 hutang menambah 780 sekian, hutang jatuh tempo di 2026 800-an. Artinya hutang baru di 2026 hanya untuk revolving, menutup hutang lama. Program ekspansi yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto, MBG, Koperasi Merah Putih dan sebagainya, realokasi anggaran dan peningkatan penerimaan negara. Realokasi anggaran ini kalau kita RAPBN 2026 lebih ngeri. Angkanya pengurangan transfer keuangan pusat daerah itu lebih besar. Kalau sekarang itu baru 54 triliunan. 2026 260 triliunan. Sementara masyarakat belum merasakan dampak dari program-program strategis ini. Betul. Dan kemudian dia juga membuat penerimaan negara yang besar. Orang bertanya, mau naikin tarif pajak? Enggak, dia bilang pendisiplinan pembayaran pajak. Pendisiplinan pembayaran pajak ini berarti, Mas, sektor informal yang selama ini nggak terdeteksi pajak akan kena pajak. Disikat semua itu. Ini yang menjadi kelas menengah kita. Apalagi ini. Yang Bu Sri Mulyani yang tadinya menjadi idol di kelas menengah mulai terdilusi. Ya kan? Nah saya sih analisa aja. Berarti kan benar law of diminishing return. Dia sendiri mencapai law of diminishing return-nya. Betul sih masih banyak fansnya. Tapi banyak juga yang mulai menurun.
fansnya kan di Kementerian Keuangan yang tukinnya naik 300%. Ya, jadi artinya dalam posisi kayak gini dan kemudian masyarakat ini juga dalam posisi kesusahan ya dengan segala macam itu, ya kan, demo ada aktor intelektualnya, saya sangat percaya Mas. Iya. Namanya juga hidup Mas. Iya. Ya, tapi gini loh Mas, demo, Mas bayangin nggak Mas? Sekarang yang ngojol tuh tambah banyak. Iya. Jadi mohon maaf nih Pak Presiden. Pak Presiden selalu mengatakan ekonomi kita baik-baik saja. Penyerapan lapangan kerja masih bagus. Karena data BPS mengatakan sektor informal yang menyerap lapangan pekerja itu juga bekerja. Iya. Orang dipecat dari gudang garam, dipecat dari Sritex, kemudian jadi supir ojol, itu bekerja lagi. Iya. Kalau ngelihat datanya cuman kayak gitu, everything okay. Tapi yang ngojol itu, cara cari duitnya bukan gaji. Iya. Dalam klasifikasi BPS pun, itu adalah berusaha sendiri. Ya, harian tuh jadi kayak buruh harian itu ya. Bayangin Mas, semakin banyak orangnya yang ada di situ, memperebutkan kue yang semakin kecil. Iya. Di jalan dia lihat ada kemeriahan demo segala macam. Yang namanya keresahannya kan muncul. Saya ngerasain itu sih. Ya kan? Ketika saya turun, saya tanya, kok demo Mas? Kesel aja. Kesel aja. Kesel aja. Kesel aja. Dia nggak ada keinginan nurunin ini, enggak. Kesel aja gitu. Coba bayangin Mas, bayangin nggak sama kita? Saya lagi duduk di jalan, dapat order susah. Iya. Mungkin di rumah juga lagi ribut sama bininya. Iya. Ya kan? Dia lihat kayak gitu, ngamuk aja deh. Iya. Ya. Jadi ada saluran untuk dia, Ada saluran. untuk dia berteriak dan Jadi jangan sampai salah baca bahwa ini menunjukkan juga penyakit yang selama ini itu terkonfirmasi. Uang beredar yang saya sebutkan dari awal tadi. Mulai kering segala mulai menjadi masalah. Nah orang mulai kemudian yang kelas terdidik sendiri merasa bahwa postur anggaran APBN. Kenalah ke Bu Sri Mulyani. Saya rasa, ini bacaan saya Mas. Ya kita kan lihat ya. Ada majalah Tempo yang mengatakan mengundurkan diri dan sebagainya. Saya nggak tahu ya. Dan karena saya juga nggak pernah tahu dan nggak coba cari tahu juga. Gitu ya. Dan karena ya saya tidak membangun hubungan personal gitu dengan siapapun. Nah, kalau saya baca gini Mas, begitu terjadi yang penjarahan ke rumahnya, saya juga perlu menegaskan, saya juga tidak setuju seperti itu. Saya juga ikut prihatin terhadap Bu Sri Mulyani dan keluarganya. Ya, saya bisa merasakan. Iya. Kalau rumah kita dibegituin ya. Dibegituin. Padahal dia udah menjalankan kewajiban sebagai pejabat, memberikan segalanya untuk negara, dan udah menservis bosnya dengan segala macam keinginan yang. Jadi kalau saya dalam posisi dia dan saya juga perlu fair di antara semua yang ngehe gitu ibaratnya gitu ya. Bu Sri Mulyani enggak sih. Gitu ya. Jadi artinya tidak nantang-nantangin ngomong enggak. Flexing juga enggak. Dia ngomong hanya untuk kepentingan sebagai Menteri Keuangan ya. Jadi saya pajak ingin proporsional juga. Jadi saya rasa dia dibegitukan itu juga nggak adil. Ya, karena pejabat kita yang lebih selebor juga lebih banyak gitu yang loh. Lebih ngaco juga banyak. Lebih ngaco, lebih flexing gitu, ngaco. Jadi menurut saya nggak masuk akal lah gitu ya. Nah, saya kemudian ngelihat apa yang saya baca gitu ya. Yang saya baca menteri ya kan. Kalau misalnya disapu mundur ke belakang, ya pasti kan akan selesai. Ya saya nggak tahu ya, tapi dari yang saya baca seperti di majalah Tempo katanya dia sudah menghubungi Menhan, Pak Safri, udah menghubungi Menseskap, Pak Teddy, ternyata tidak cukup ada perlindungan. Dari situ bacaan saya Mas, oh kalau kayak gini sih, saya pas orang ini, kalau saya jadi beliau saya pasti mundur. Karena sudah menyentuh ruang pribadi saya, ruang kebanggaan saya. Ruang yang sangat privasi rumah itu. Ya kan? Dan saya merasa gini loh, ibaratnya saya udah menjadi benteng Anda, menjadi tameng Anda atas nama negara, tapi negara tidak memberikan perlindungan cukup buat saya. Ya. Nah, di situ menurut saya yang menjadi titik sentral, beliau mungkin ya mengundurkan diri. Ya. Nah, ini menurut saya. Jadi kalau dilihat dari dramanya sih sebetulnya ceritanya sebelum ini juga beliau sendiri bertahan terus. Presiden Prabowo juga mempertahankan terus. Nah, momentum terjadi game changernya karena peristiwa ini. Jadi sebenarnya nggak usah Bu Sri Mulyani kontak para pejabat sih. Kita aja dari pagi itu udah beredar nama-nama rumah atau pejabat yang akan disantroni oleh pendemo.
Dan kita udah dapat tuh di grup-grup tuh. Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urba, Sahroni, dan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau intelijennya bekerja, ya udah diamanin rumahnya sebenarnya. Jadi nggak usah kontak gitu. Jadi kalau menurut saya di situ Mas yang mungkin ada aktor intelektual dan sebagainya ya. Tapi itu bacaan saya di situlah kemudian akhirnya dia ini. Ya mungkin betul yang dikatakan ya Galip. Sebetulnya Pak Prabowo sendiri mungkin mencari momentum untuk dia bisa mengganti, tapi juga tidak seolah-olah melawan market. Ya, gitu market ya. bergejolak nggak sih Mas setelah pergantian itu? Gini Mas, kembali lagi soal market ya. Market kan kemudian dari pergantian ini indeks langsung turun, kemudian rupiah jadi langsung bereaksi. Saya kembali ke dua tesis. Bisa terjadi memang market. Gini, hitungan dulu nih, hitungan rasional. Apa yang dibaca market sebetulnya? Jauh sebelum ini, Menteri Keuangan juga masih Bu Sri Mulyani, di Maret, banyak lembaga-lembaga rating itu mengeluarkan Indonesia dari mid long term investment portfolio. Ya. Kenapa yang dibaca? Karena Indonesia mengalami tekanan fiskal. Tekanan fiskal disebabkan oleh apa? Daya beli, makan tabungan, dan sebagainya. Indonesia juga punya kemampuan ada hutang jatuh tempo yang besar, ya, sehingga market menganggap bahwa Indonesia akan keluar dari krisis kalau Indonesia sampai 2025, 2026, 2027 tidak mengalami apa yang terjadi di Meksiko dan Argentina. Ngeri dong. Ya, artinya bisa bayar hutangnya, revolvingnya, gitu loh. Ini juga sebetulnya market sudah mendiskon kita banyak, ya. Nah sekarang apa yang dibaca oleh market secara hitung-hitungan? Bu Sri Mulyani, dia melakukannya dengan revolving. Bahkan sekarang juga front loading hutang bisa dilakukan untuk yang jatuh tempo saat ini. Nanti akan revolving. Kemudian ada burden sharing dan sebagainya. Mungkin market akan membacanya bahwa ke depan tuh resikonya adalah resiko sosial. Ketika proses pendisiplinan pajak ada perlawanan dari masyarakat. Ya, market sudah mendiskon itu. Nah, market kemudian melihat gitu. Kalau sekarang misalnya yang masuk bukan beliau, mungkin defisitnya akan digas di surat hutang. Resikonya kan akan meningkat. Itu akan mengakibatkan kenapa market. Jadi gini lah gampangnya Mas, saya melihatnya market mungkin membacanya bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani ini kompromi dengan budgetnya para presidennya, SBY, Jokowi, maupun Prabowo. Dan puncaknya dari semua ini ada di era sekarang. Dia kompromi terhadap hal itu. Tapi market melihatnya bahwa langgam yang dimainkan tuh jazz. Kalau main lain-lain tuh tarik ulur. Ya, main jazz lah gitu loh. Masih bisa kita nikmati lah gitu loh. Walaupun tidak semua orang bisa menikmati gitu loh. Ya kan? Nah, menurut saya market kemudian sekarang kan bisa khawatir kalau kemudian diganti sama indie. Band indie mainnya rock and roll yang nggak ngerti gitu. Gitu loh.